Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, semester 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi suatu ilmu sekaligus untuk memenuhi dari tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nini Azizah SHI MH. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti bagi kita semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu bab yang ada di dalam ilmu sosiologi hukum, yaitu keberadaan hukum di dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Saya ulangi, keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Oke, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama untuk pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Yang kedua, latar belakang munculnya hak asasi manusia. Dan yang ketiga, konseptual persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum di Indonesia. Oke, langsung saja untuk pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang melekat pada diri manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan hak-hak ini, hak dasar ini merupakan landasan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia yang lainnya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan apa pengertian hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia disebutkan yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu dapat dipahami bahwasanya hak asasi manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, mulai dia dilahirkan di dunia ini sampai hingga kelak meninggalkan dunia ini. Anugerah berupa kemampuan untuk memahami atau memilih mana yang baik dan mana yang benar, atau disebut dengan akal budi. Dengan akal budi itu manusia bisa menjalankan roda kehidupan, perjalanan kehidupan, mengarungi kehidupan di dunia ini. Akan tetapi meskipun manusia diberi hak seperti itu, manusia tidak dituntut untuk berlaku semau-maunya atau dikategorikan memerkosa hak asasi orang lain, yang mana apabila manusia melakukan seperti itu, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia telah perbuat. Pada dasarnya di hak asasi manusia ini terdapat hak-hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan hak persamaan. Atas kedua hal ini menjadikan dasar untuk hak-hak yang lainnya. Demikian pengertian dari hak asasi manusia. Untuk poin kedua, yaitu latar belakang adanya hak asasi manusia. Untuk yang melatar belakangi adanya hak asasi manusia, yaitu terjadi pada sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18, yaitu pada negara Perancis yang terjadi perbudakan dari kaum feodal, yang ketika itu para raja-raja di sana melakukan perbudakan terhadap kaum feodal sebagai tuntutan atas hak-haknya. Jadi para raja itu terlalu menuntut hak-haknya kepada kaum feodal, yang berakibat terjadinya perbudakan, penindasan, ketidaksamaan, dan pengekangan yang terjadi di kaum feodal. Atas dasar itu maka adanya ide atau gagasan berupa persamaan dan kebebasan diberikan kepada kaum feodal. Terjadi penyetaraan, tidak ada diskriminasi terhadap semua kaum yang ada di sana. Dalam konteks agama Islam pun diajarkan bahwa hak asasi manusia itu telah
telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika itu para sahabat, ada satu sahabat yaitu Umar bin Khattab, ketika mau menyembelih hewan, ketika menyembelih hewan, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hewan yang mau disembelih juga harus dihormati, harus diperlakukan yang baik dan yang benar, tidak ada penyiksaan sekecil apapun terhadap hewan yang akan disembelih. Dari situ Nabi Muhammad juga mengajarkan, Islam pun juga mengajarkan hak asasi, tidak hanya hak asasi manusia, tetapi juga dengan hak asasi terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu konseptual, persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran HAM. Terlebih dahulu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan berat menurut pasal 5 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi A. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau kelompok manapun yang berbeda warna kulit, jenis kelamin, umum atau cacat fisik dan dengan mental, dengan 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, yang ketiga, sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian. Yang keempat, maksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. B. Membunuh orang atau kelompok orang dengan cara sewenang-wenang di luar batas kemanusiaan dan atau di luar putusan pengadilan. Yang C. Segala bentuk tindakan yang memaksa terjadinya pengungsian atau pemindahan orang atau kelompok orang atas dasar alasan politik. Yang D. Menculik dan atau menghilangkan orang secara paksa. Yang E. Melakukan perbudakan. Yang F. Melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok orang yang dilakukan secara sistematis. G. Melakukan penyiksaan. Yang H. Merusak, membakar, dan atau disertai dengan penjarahan pada instalasi vital, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, atau sarana transportasi, atau meracuni objek-objek kepentingan umum dan atau menebarkan bibit penyakit kepada masyarakat yang dilakukan secara massal. I. Melakukan pemerkosaan secara massal dan sistematis, termasuk pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan dan agama yang dilakukan terhadap kelompok atau golongan tertentu. Persamaan di sini dikatakan dalam Undang-Undang 1945 dirumuskan dalam pasal 27 ayat 1 sebagai berikut, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik, dengan tidak ada kecualinya. Penjelasan tentang pasal 27 itu berbunyi, pasal ini mengenai hak-haknya warga negara. Demikian penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai umat manusia, umat berbangsa dan setanah air, yang dimana kita mempunyai keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, kita harus saling menghormati satu sama lain. Tidak ada diskriminasi di antara kita semuanya. Kita harus hidup berdampingan. Kita makhluk sosial yang mana tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan bantuan orang lain. Demikian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa
dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada salah kata, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.